Hubungan tradisi ziarah dan ketenangan jiwa. Ziarah kubur sangat erat berhubungan dengan ketenangan jiwa. Karena dalam proses ziarah kubur ada berbagai praktek atau ritual kegiatan yang dapat menghantarkan jiwa seseorang itu tenang. Di antara praktek atau ritual kegiatan tersebut yaitu berwudu, berzikir, berdoa, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan hikmah mengingat mati. Wudu mengandung dua aspek kebersihan, yaitu antara kebersihan jasmani dan rohani, kebersihan untuk fisik dan jiwa, serta untuk dunia dan akhirat. Dengan berwudu dapat menyegarkan hati dan pikiran seseorang, serta dapat menghilangkan stres, depresi, dan beban pikiran. Kemudian zikir. Zikir merupakan ibadah dengan cara menyebut nama Allah dan merenungkan kuasa, sifat, dan perbuatan serta nikmat-nikmatnya. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Selanjutnya, berdoa. Berdoa merupakan salah satu obat penawar hati. Hati yang tadinya gundah gulana menjadi tenang, sebab ia telah mencurahkan segala masalah dan harapannya. Ia telah yakin dan percaya bahwa Allah akan menolongnya. Dengan berdoa, ia akan tentram, sehingga dalam menghadapi masalahnya pun ia akan lebih mudah dan tenang. Orang yang ziarah kubur pasti tidak lepas dengan zikir. Berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Berzikir dalam ziarah kubur biasanya dikemas dalam tahlil, sedangkan doa untuk mendoakan si mayat yang diziarahi dan sekaligus berdoa untuk diri sendiri dengan bertawasul kepada wali yang sedang kita ziarahi. Dan dalam ziarah kubur sudah pasti didapati orang-orang yang sedang membaca Al-Quran, entah itu membaca Al-Quran dalam rangkaian tahlil maupun secara spesifik dibaca sendiri. Misalkan yang paling sering adalah dengan membaca surat Yasin. Membaca Al-Quran adalah suatu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran pun terdapat pelajaran-pelajaran yang bisa diambil manfaatnya, serta Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Tidak sampai situ saja, Al-Quran dapat menjadi obat untuk manusia, obat secara fisik dan obat secara psikis. Hati menjadi tenang. Selanjutnya, kepercayaan masyarakat terhadap khasiat air yang telah didoakan merupakan sebuah tradisi yang diwarisi dari nenek moyang dan masih ada hingga saat ini. Masyarakat percaya bahwa air berkhasiat memiliki banyak manfaat, seperti dapat menyembuhkan penyakit, mampu memberikan ketenangan secara batiniah dan hal-hal lain di luar penyembuhan penyakit. Ibnu Katsir berpendapat bahwa Al-Quran sebagai obat karena mampu melenyapkan berbagai penyakit hati,
seperti ragu, nifak, syirik, penyimpangan, dan kecenderungan dalam kebatilan. Mereka banyak yang mengatakan bahwa setelah melakukan ziarah, hati dan pikiran menjadi tenang, tentram, dan jernih. Ada juga peziarah yang mengatakan dirinya merasa lega, seperti orang yang fresh kembali. Hal demikian karena hakikatnya ziarah itu melakukan wudhu, berzikir, dan berdoa, membaca Quran, dan mengingat mati. Kesemuanya itu dapat menghantarkan jiwa seseorang menjadi tenang dan damai. Asal jangan sampai salah niat agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan dan kesesatan.